Salat subuh berjamaah di masjid itu merupakan dasar utama kekuatan umat Islam. Dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, Rasulullah menerangkan bahwa para malaikat siang dan malam memantau umat Islam melaksanakan salat. Lalu para malaikat itu berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asyar. Kemudian para malaikat itu melaporkan nama-nama umat Islam yang salat subuh berjamaah. Bahkan Rasulullah menyatakan, orang yang salat isya dan subuh secara berjamaah seolah-olah orang itu telah melaksanakan salat sepanjang malam, artinya orang tersebut mendapat pahala mendirikan salat sepanjang malam. Tapi orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan salat tahajud, jika dia tidak melaksanakannya. Hal itu, sama dengan hadis riwayat Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW menyatakan, orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk dalam masjid, berzikir hingga terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka orang tersebut mendapat pahala haji dan umrah. Namun begitu, orang tersebut tetap wajib melaksanakan ibadah haji, jika dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salat subuh yang dilakukan secara berjamaah itu jauh lebih besar pahalanya dari salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa salat subuh dan salat isya itu adalah salat yang berat dilakukan oleh orang munafik. Haritan salat subuh berjamaah. Kitab Sahih Muslim bab Bayan Fadl Salah al-Isya, wa al-Fajr fi Jamaah. Rasulullah menyatakan, orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka orang itu berada dalam penjagaan Allah. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka orang tersebut masuk dalam lindungan Allah SWT. Maka tidak layak lagi seseorang mencelakakan orang yang berada dalam penjagaan Allah SWT. Jika ada orang yang mencederainya, maka Allah SWT akan memberikan balasan atas tindakan orang tersebut. Bahwa penjagaan Allah SWT bagi seseorang yang salat subuh berjamaah itu berupa penjagaan di dunia dan di akhirat. Itu bermakna, jangan meninggalkan salat subuh berjamaah atau meremehkan salat subuh berjamaah. Jika ditinggalkan, maka tidak didapat lagi janji penjagaan dari Allah SWT, dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Dikisahkan, bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Sakafi hendak membunuh lawan politiknya. Lalu Al-Hajjaj memerintahkan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab melaksanakan kehendaknya. Kemudian, Salim berangkat dengan kekuatan militer menuju ke rumah orang yang dimaksud. Setelah jumpa, langsung Salim menanyakan apakah orang itu melaksanakan salat subuh hari ini secara berjamaah di masjid. Lelaki itu tanpa ragu menjawab, bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah di masjid. Mendengar jawaban itu, langsung saja Salim membawa pulang kekuatan militer yang dibawanya tanpa menangkap lelaki yang hendak dibunuh oleh Al-Hajjaj itu. Melihat Salim pulang tanpa membawa tangkapannya, Al-Hajjaj langsung saja marah. Tapi, dengan tegas Salim mengutarakan di depan Al-Hajjaj bahwa ayahnya, Abdullah bin Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang salat subuh berjamaah itu berada dalam penjagaan Allah SWT. Mendengar jawaban Salim, Al-Hajjaj pun terdiam. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Khalifah Umar bin Khattab tidak melihat Sulaiman bin Abu Hatsamah setelah salat subuh berjamaah. Lalu Khalifah Umar pergi ke rumah Sulaiman, dan ibu Sulaiman mengatakan bahwa Sulaiman salat tahajud sepanjang malam hingga tak sanggup lagi pergi salat subuh berjamaah ke masjid. Lalu Khalifah Umar menegaskan, salat subuh berjamaah di masjid lebih saya sukai daripada salat tahajud sepanjang malam di rumah. Orang yang pergi ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah, maka Allah SWT mengutus malaikat membawa sebuah bendera. Ketika orang tadi berdiri dalam saf melaksanakan salat subuh, maka malaikat itu berdiri di atas kepalanya melindungi orang itu dari gangguan setan. Ketika pulang ke rumahnya, malaikat itu juga mengikutinya. Ketika orang itu masuk ke rumahnya, maka malaikat tadi juga ikut masuk membawa bendera tadi. Maka rumah orang itu pun terjaga dari kejahatan setan dan rumah itu juga mendapat berkah dari Allah SWT. Kisah Anas bin Malik menceritakan, sahabat Nabi Anas bin Malik selalu menangis manakala ia mengingat penaklukan kota Tastar yang merupakan kota benteng di Persia, Iran, yang dikepung kaum muslimin selama 1 tahun 6 bulan. Pada akhirnya, pejuang Islam berhasil menguasai kota itu, dan tercapailah kemenangan yang besar. Peperangan yang sangat berat yang dirasakan kaum muslimin. Ternyata benteng Tastar baru bisa diteorbos menjelang salat subuh. Pasukan Islam menerobos masuk benteng,
kemudian terjadilah peperangan sengit antara 30.000 pasukan muslimin dengan 150.000 pasukan Persia. Peperangan berlangsung sangat sengit. Pasukan muslimin sempat terdesak. Suasana sangat genting, kritis dan berbahaya. Akhirnya dengan karunia Allah SWT kaum muslimin menang. Mereka menang gemilang atas musuh, kemenangan yang tercapai beberapa saat setelah terbit matahari. Saat itu, kaum muslimin baru menyadari di hari yang sangat menakutkan itu, ternyata salat subuh sudah lewat. Dalam kondisi begitu rawan, dentingan suara pedang mengintai batang leher, membuat kaum muslimin tidak sanggup melaksanakan salat subuh tepat waktu. Anas bin Malik pun menangis, karena sekali tertinggal melaksanakan salat subuh berjamaah. Dia menangis, kendati dimaafkan. Mereka sibuk dengan jihad yang merupakan puncak Islam, namun yang mereka tinggalkan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Lalu, Anas bin Malik berkata, "Buat apa Tastar? Sungguh salat subuh berjamaah telah berlalu dariku. Sepanjang usia, aku tidak akan bahagia seandainya dunia diberikan kepadaku sebagai ganti salat subuh berjamaah yang tertinggal itu." Syekh Mahmud Al-Misri menceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tetap melaksanakan salat subuh berjamaah sekalipun dalam kondisi cedera. Pernyataan Golda Meir. Golda Meir adalah salah satu dari 24 orang, satu di antara dua perempuan, yang menandatangani deklarasi pembentukan negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Setelah Levi Eshkol meninggal dunia secara tiba-tiba pada tanggal 26 Februari tahun 1969, partai memilih Golda Meir menggantikannya sebagai Perdana Menteri. Nah, perlu kita ingat pernyataan jur Golda Meir. Perdana Menteri negara Israel ilegal itu menyatakan, "Kami tidak takut kepada kaum muslimin. Yang kami takuti adalah ketika kaum muslimin salat subuh berjamaah di masjid sama jumlah jamaahnya dengan jamaah salat Jumat." Begitulah, ternyata salat subuh berjamaah di masjid itu sumber utama kekuatan umat Islam.